Halo sahabat-sahabat pionir sekalian, senang kembali berjumpa dengan rekan-rekan saya di berbagai wilayah di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dan juga dari Cina sampai di Amerika ya. Teman-teman pionir sekalian ya, bersatu kita teguh, bercerai kita ya tawar hati ya. Nah, saya akan memberikan informasi hari ini terkait KYC teman-teman ya. Judul video ini menjawab keresahan daripada pioners yang terus menanti dan menanti sesuatu yang belum pasti, khususnya KYC ya. Saya mencoba mencari tahu teman-teman ya di sebuah sistem ya, dan saya menemukan seperti ini ya teman-teman ya. Bahasa Inggris tapi saya sudah terjemahkan ya. If you want to KYC, please be patient, patient and wait for more slots to open. For security reasons, please do not send us an email with your ID card. There is no waiting list. This form is intended for pioneers that. Oke, selesai. Nanti kita tersesat lagi. Kita ke Indonesia aja dulu ya teman-temannya, supaya lebih mantap ya. Jika ingin KYC, harap bersabar dan tunggu slot lagi dibuka ya. Untuk alasan keamanan, harap jangan mengirimi kami email dengan kartu ID Anda. Tidak ada daftar tunggu. Formulir ini ditujukan bagi perintis yang mendapat slot mencoba melalui proses aplikasi lamaran di bawah atau proses validasi di bawah dan ingin melaporkan masalah apapun dengan proses tersebut. Jika Anda memiliki masalah lain tentang KYC, Anda juga dapat menggunakan ini dari lainnya di bawah. Untuk informasi umum tentang KYC, silahkan baca halaman KYC komunitas wiki sini ya. Nah, jadi teman-teman, ternyata proses KYC itu memang hak daripada Kortim untuk memberikan semacam giliran slot kepada para member-membernya ya. Jadi tidak ada cara lain, kita yang harus mengikuti sistem dan kita yang menunggu sistem ya. Paling teman-teman kita hanya bisa bisa mengajukan banding ketika ada sesuatu yang tidak sesuai, termasuk ketika kita sudah mengajukan KYC dan ditolak, aplikasi kita tidak langsung dipanggang ya, artinya musnahkan ya, tetapi ada banding. Nah itu teman-teman ya. Kalau teman-teman bilang kok sampai sekarang Bang Demas saya belum KYC, ya sama juga, itu hak dari manajemen dan Kortim dan rekan saya, sahabat saya daripada Bang Nicholas. Ini ya. Pertanyaan, berapa lama perintis harus menunggu persetujuan setelah mengirim dokumen KYC mereka? Jawaban, waktu pemrosesan dapat bervariasi tergantung pada beberapa faktor. Pelopor yang berpartisipasi dalam aplikasi percontohan KYC melalui P-Browser akan menjadi yang pertama diproses setelah fungsi verifikasi manusia tersedia yang akan segera dirilis. Tujuan diadakannya KYC percontohan ini tidak hanya untuk pioner mendapatkan persetujuan, tetapi juga untuk meningkatkan aplikasi KYC itu sendiri. Setelah validator dapat memverifikasi aplikasi di aplikasi KYC, kemajuan aplikasi akan bergantung pada ketersediaan validator terpercaya per negara, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Ya itu ketika kita mengirimkan, ada rekan-rekan semua yang sudah mengirimkan formulir KYC, tunggu prosesnya. Hasil KYC juga akan bergantung pada nama Anda yang cocok dengan akun Pi Anda, penyaringan terhadap AML, pemerintah, dan daftar sanksi anti nepotisme, dan juga jika akun tersebut memiliki skrip atau riwayat pelanggaran kebijakan pertanyaan. Ya. Jadi memang banyak hal ya. Ini sistem keamanannya kurang lebih sama dengan media sosial yang lain ya, rekan-rekan ya. Kesempatan lain untuk mengajukan
Apakah kegagalan dalam QC dapat disebabkan oleh berbagai alasan? Alasan yang berbeda dapat menyebabkan hasil yang berbeda. Miss. Kesempatan lain untuk mengajukan kembali aplikasi QC, banding atau penolakan permanen. Akun P tidak langsung di-backer, ya, dipanggang ya. Masa tenggang kemudian akan diberikan untuk pengajuan ulang dan kasus banding yang akan diumumkan kemudian. Nah, ini yang membuat saya semakin yakin sebenarnya tentang Pi Network ini, karena saya lihat ternyata Pi Network ini mengikuti sistem daripada aplikasi media sosial yang lain. Jadi kita nggak bisa maksa. Paling kita hanya bisa banding. Kalau kita nggak senang, ya udah mundur aja. Ya, paham ya teman-teman ya? Saya mulai sedikit mencari tahu karena saya penasaran kok saya sampai sekarang ini belum KYC. Jadi sama, hak prerogatif daripada core team atau sahabat saya Nicholas, dia mau verifikasi data Anda dan harus sesuai dengan beberapa faktor, yaitu terserah dia. Ya kalau gimana kalau nggak lolos ya, kalau nggak bisa memenuhi syarat. Sama di media sosial yang lain teman-teman. Jadi perhatikan, sistem keamanan luar biasa, ya QC-nya luar biasa. Kita yang akan mengikuti sistem di sini, bukan sistem yang akan mengikuti kita. Oke, ya teman-teman, sahabat-sahabat pioners, ini dalam banget ini, dalam. Ibarat kalau kita mau berenang gitu ya, lautannya dalam. Kalau dalam kita bisa leluasa lebih turun ya. Kalau kita lompat dari ketinggian, kalau airnya dalam, kita aman. Tapi kalau dangkal, begitu lompat ketinggian, kepala langsung kena batu. Ya kan? Jadi saya lihat ini Pi Network ini kita harus ikut sistem. Kalau tidak sabar, mundur. Ya kan? Kalau tidak sabar, mundur. Ya. Sama di media sosial yang lain. Kita harus mengikuti aturan, prosedur. Tahu nggak namanya prosedur? Oh, kok belum QC terus ya? Jadi kita nggak bisa memaksa Bang Nicholas, sahabat saya Bang Nicholas, untuk dia segera open minded. Kita yang ngikuti sistem. Berarti sistem ini kuat. Kalau ada yang nyinyir di luar, jauh-jauh. Pergi main bola di pinggir sungai. Jangan masuk jadi pemain bola benaran. Ya kan? Main bola di pinggir sungai aja. Gitu ya. Saya nggak menanggapi yang komentar-komentar hari ini. Mungkin sebentar ya teman-teman. Tapi ini informasinya penting. Ya, ini serius. Yang kemarin-kemarin juga serius. Itu informasi. Tapi ini benar-benar pencarian saya sebagai pioners. Bahkan rekan-rekan saya telah melakukan permintaan untuk QS itu saya dikirimi ke email. Itu masuk di halaman dukungan. Jadi saya minta kepada Bang Nicholas Core Team untuk saya diingatkan lewat email untuk QC. Ya. Nah itu semoga bermanfaat bagi teman-teman saya pioners. Jangan lupa dukung ya channel ini. 1,8 juta, subscribernya belum 1,8 juta. Harus lebih tinggi daripada di sebelah teman-teman ya. Dan channel positif. Para pioners harus mensupport ini supaya kita tetap sama-sama saling menyemangati. Ada yang down, ya tekan. Saya udah mengetahui, oh sistemnya Pi Network ini sama dengan sistem media sosial yang lain. Kita nggak bisa macam-macam. Dan mereka tuh ketika orang luar itu profesional. Beda dengan kita, ya bisa dipermainkan. Dia nggak bisa dipermainkan. Mereka konsisten, komitmen, dan profesional. Ya, kalau kita kan banyak aplikasi-aplikasi yang bisa didikte oleh membernya. Ngerti maksud saya? Tapi ini nggak bisa. Lu mau dikte Facebook, lu mau dikte YouTube, nggak bisa. Mereka punya sistem aturan yang ketat. Lu mau dikte Pi Network, nggak bisa. Mereka adalah orang-orang yang komitmen, pegang perjanjian. Mereka nggak main-main. Kalau kita kan kadang-kadang main-main. Gitu teman-teman ya. Salam sukses bagi pionir Indonesia. Jedar, jedar, jedar. Salam.